Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini kita bisa berkumpul dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita tentu rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tema kajian kita yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita beraqidah, bagaimana kita bertauhid, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membutuhkan ilmu, kita membutuhkan hidayah dari Allah agar kita selalu selamat baik di dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang offline tatap muka maupun yang online, bahwasanya pemahaman terhadap akidah ini sangat penting. Pemahaman terhadap tauhid ini sangat penting agar kita tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu akidah? Akidah secara bahasa itu adalah ikatan atau keteguhan atau juga tautan. Bagaimana kita percaya kepada Allah. Maka secara istilah syara, akidah itu adalah hal yang mengatur tentang bagaimana kita percaya kepada Allah. Nah, dalam perkembangannya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kepada para khulafaur rasyidin, inilah al-jamaah, yaitu as-sunnah, ahlus sunnah. Ahlu itu dari bahasa Arab artinya keluarga atau orang yang paham, komunitas, kelompok yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jamaah berarti para sahabat dan juga para orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan bahwa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi ajaran Rasulullah yang murni dan mengikuti juga para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang mendapatkan hidayah. Jadi ini semuanya harus kita ikuti, yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkembangannya tentu ada yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang berlebihan, ada yang menyepelekan pemahaman Ahlus Sunnah. Karena nanti di akhirat nanti yang selamat adalah yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Di pertengahan surah Al-Baqarah, Bapak Ibu yang di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 143. Di pertengahan surah Al-Baqarah, ini adalah mukjizat Al-Qur'an. Di Al-Qur'an menjelaskan tentang umat Islam yang selamat, orang Islam yang pertengahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan Allah telah jadikan kita umat Islam
yang pertengahan. Apa Bapak Ibu? Yang pertengahan. Jadi pertengahan ini adalah yang berada di tengah-tengah. Kalau dalam konteks akidah saat ini, kita tentu tidak terlalu ke barat dan tidak ke timur. Tidak menganut paham Qadariyah dan juga tidak menganut paham Jabariyah. Jadi umatun wasat ini umat yang berada tengah-tengah, umat yang sempurna. Jadi kita tidak bicara organisasi, kita tidak bicara tentang Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan sebagainya. Kita bicara tentang akidah. Jadi ada kelompok pemahaman yang harus kita pahami, yaitu dari sisi akidah teologi. Kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu kepada ulama-ulama yang memberikan pencerahan terhadap kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa saja ada pada NU, bisa saja ada pada Muhammadiyah, bisa saja ada pada Persis dan sebagainya. Itu hanya organisasi. Kalau di Indonesia rata-rata mengikuti salah satu mazhab fikih, yaitu Imam Syafi'i. Ini mazhab fikih berarti kelompok pemahaman fikih. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali dan sebagainya. 4 mazhab itu merupakan aliran fikih yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus tahu juga ada paham tasawuf, ada Imam Al-Ghazali, itu juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Mansur Al-Maturidi, ini juga adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat bagaimana yang melenceng. Pertama Qadariyah, kemudian Jabariyah. Contohnya bisa kita pelajari 2 kelompok ini di pertemuan yang sangat singkat ini. Sebelum kita nanti insya Allah di waktu yang lain kita akan membahas secara rinci. Kalau Qadariyah ini adalah bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menolak takdir. Mereka tidak percaya kepada selain takdir. Maksudnya adalah iman itu kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir. Nah, Qadariyah itu tidak mengakui takdir. Jadi kalau terjadi penyakit, wabah seperti saat ini, itu murni karena manusia, itu Qadariyah. Tidak ada campur tangannya Allah. Sedangkan Jabariyah itu terlalu berlebihan dalam memahami takdir. Contoh kalau kita sakit, kalau sakit itu penyebabnya adalah Allah, bukan karena kita kurang menjaga kesehatan, kemudian gaya hidup yang sembrono, kemudian bagaimana kita meniadakan olahraga. Nah itu Jabariyah. Jadi semuanya diserahkan pada Allah, disalahkan Allah. Allah yang menyebabkan COVID, Allah yang menyebabkan penyakit. Nah ini adalah kelompok Jabari. Na'udzubillah. Kita tidak berada paham yang Qadariyah, dan kita juga tidak berada pada paham Jabariyah, tetapi kita berada pada yang pertengahan. Inilah Ahlus Sunnah. Di satu sisi kita mengakui Allah menakdirkan sakit, di satu sisi juga kita harus mengakui ini adalah kesalahan kita, kurang menjaga kesehatan, kurang menjaga pola hidup. Nah, maka dalam istilah agama kita itu ada yang disebut dengan ikhtiar. Apa Bapak Ibu? Ikhtiar. Ada kesempatan berusaha. Nah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kelompok yang Qadariyah tentu tidak ada. Mereka menyebutkan usaha itu tidak ada, dan mereka menolak takdir. Mereka menuhankan yang namanya sebab akibat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita tutup di mukaddimah ini, pembukaan ini, kita pahami dulu ada yang disebut dengan takdir mubrom. Di takdir yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita dilahirkan laki-laki, bagi yang bapak-bapak itu sudah takdir. Itu harus kita imani.
ibu-ibu di rumah maupun di jamaah ini yang ditakdirkan perempuan, maka itu disebut dengan takdir mubrom, sudah ditentukan Allah. Tapi ada satu lagi takdir yang harus kita pahami, yaitu takdir mu'allaq. Apa Bapak Ibu? Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Jadi masih digantung Allah. Kita mau jadi orang soleh, kita mau jadi orang bertakwa, kita mau jadi penghafal Al-Quran, itu masih diberi kebebasan oleh Allah. Masih pilihan. Kita mau hadir di majelis ilmu, kita mau masuk grup, masuk bimbingan atau keluar, itu pilihan. Tapi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, mereka ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ilmu. Ketika kita sudah terjadi apa yang kita cita-citakan, maka itulah takdir Allah. Maka seimbang antara kasab, ikhtiar, dan juga apa yang disebut dengan takdir Allah. Inilah salah satu ciri paham ahlu sunnah wal jamaah. Banyak sekali ciri-ciri yang lain yang mungkin satu persatu akan kita bahas ke depannya. Tapi pada pertemuan pertama ini, pembahasan tentang akidah, tauhid, dan sebagainya, nanti yang dirinci insya Allah akan disampaikan kemudian. Tapi yang harus kita pahami bahwasanya kita harus berniat mengikuti Rasulullah dan ulama-ulama yang lurus, yang benar. Kita mengikuti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita juga percaya kepada yang gaib, itu ahlu sunnah. Percaya kepada ijma' sahabat, percaya kepada semua ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ini juga merupakan bagaimana kita berahlu sunnah wal jamaah. Apa dalilnya? Mungkin bisa dilihat di rumah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, atau mungkin dalam surah Al-Anfal ayat 17. Ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akidah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-17. Begitupun dalam surah Ar-Ra'd, di situ dikatakan bahwasana wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Nah, ini adalah ayat-ayat yang berkenaan tentang akidah, bagaimana seharusnya kita memiliki pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kajian kita yang singkat, sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Selain kita menghafal Al-Quran, selain kita menghafal hadis, kita juga harus paham terhadap wawasan keislaman, sehingga kita berislam secara umum, secara utuh, sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup kajian pembukaan sederhana ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah selalu memberikan hidayah. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam